Dimanapun bisa sukses dan mapan apabila kita mampu berkompetensi dengan sistem yang ada. Beberapa teman yang posisinya sudah menjadi direktur di perusahaan Jepang, alumni. Ada ya, Pak ya? Banyak. Saya pulang 2011, sekarang 2020, 9 tahun saya belum bisa bikin usaha. Nah, mungkin ada nggak Pak kiat-kiat untuk para saya dan teman-teman yang mungkin di luar yang senasib dengan saya ini biar bisa maju ya? Sebenarnya tujuannya mau bikin usaha buat apa dulu Mas Soleh? Ya agar hidup mapan. Mapan. Ya. Standar kemapanan orang berbeda-beda, standar kesuksesan orang berbeda-beda, standar kelayakan hidup sebuah orang berbeda-beda. Sehingga Anda menstandarkan hidup mapan itu yang seperti apa, parameternya beda-beda. Kita bisa tanya pada saat kita mengisi motivasi untuk level akademisi tingkat D3 maupun S1 atau SMA, Anda ini sudah terkategori sukses di kacamata mereka, di kacamata para mahasiswa dan anak akademisi ataupun anak sekolahan. Nah, tetapi bila bergabung dengan komunitas yang pengusaha, mungkin Anda masih di level biasa saja, belum terkategori orang yang sudah sukses dan mapan. Nah, itu berbeda. Kalau menurut saya, untuk bisa sukses sebenarnya tidak harus semuanya menjadi pengusaha. Sekarang alumni yang jabatannya direktur di perusahaan itu banyak. Banyak sekali yang standar kelayakan hidupnya luar biasa. Setiap tahun bisa liburan ke luar negeri dengan anak istrinya, tetapi dia statusnya masih karyawan. Yang pertama yang perlu ditegaskan, dimanapun bisa sukses dan mapan apabila kita mampu berkompetensi dengan sistem yang ada. Contohnya, mungkin ada teman saya, beberapa teman yang posisinya sudah menjadi direktur di perusahaan Jepang, alumni. Ada ya, Pak ya? Banyak. Nanti biar saya juga. Dan itu dia main golf itu sudah di Qatar, Mas. Main golfnya di Thailand. Main golfnya bisa di Timur Tengah. Pengusaha? Bukan. Dia karyawan. Itu ex alumni magang Jepang, Pak? Iya. Ada juga, tetapi banyak orang fashionnya beda-beda. Ada fashion yang bisa mempunyai talent untuk menjadi seorang pengusaha. Ada yang hanya talentnya memang dia individual pekerja. Jadi hanya dengan menerima tugas dan bekerja dengan baik. Ada yang seperti itu, tidak bisa dipoles menjadi seorang wirausahawan, tapi butuh proses dan waktu yang lebih lama. Kalau yang punya talent dipoles sedikit jadi. Yang kedua adalah pendidikan, Mas. Dari alumni IMM Japan kurang lebih 49.000 itu mayoritas adalah STM, maaf ya, STM. Tetapi begitu Anda nanti survei, ini kan akan keliling nih kemana alumni-alumni, akan tanya-tanya nih. Tanyalah alumni yang kategori sukses itu yang pendidikannya, maaf, SLTA itu mungkin rasionya sedikit. Semua rata-rata sarjana. Makanya buat yang masih kensuse, yang masih ada di Jepang apa, sekolah itu penting. Minimal Anda harus S1. Karena itu menjadi tempat menggodok Anda, merubah cara berpikir dan sudut pandang, dan menganalisa sebuah masalah, sebuah peluang, sebuah kesempatan. Itu akan berbeda. Saya tidak meng-underestimate yang SLTA, bukan. Tetapi kalau diambil data, yang sukses membuat usaha itu adalah levelnya sudah di atas SMA semua. Total kasus ini 50.000, Mas. SLTA-nya mungkin 90%, yang SD3, S1-nya 10%. Nah, dari total itu kalau diambil data, yang 10% ini yang akan cenderung sukses. Seperti salah satu teman saya itu satu angkatan, dia TKISA 120. TKISA 120, ikut berangkat 121, SMA. Tapi setelah Kensusei dia kuliah, ngambil S1, ngambil master, sekarang posisinya GM di perusahaan Jepang. Ada sisi pentingnya juga itu sekolah. Kadang-kadang kalau kayak sisi pulang punya duit,
maaf loh, di STM kayak seperti apa sih, kita masih SMA dulu kan. Begitu saya pengalaman dulu Mas, waktu pulang saya S1, tapi jurusan perikanan ya. Saya pulang masuk perusahaan Nippon Steel dan di situ saya disuruh bikin DO. Tolong bikin DO dong, ini mau kirim barang. DO saja saya nggak mudeng. Apa itu DO? Saya S1. DO itu apa sih? Padahal sekarang kita sehari-hari berhubungan dengan PO, DO, CR, dan macam-macam lah, ya kayak gitu.